Oh tak jadi ini nih. Oh, Oh, sudah, udah. sudah barusan. Oke, barusan. Ya, suara kayak beda. Kalau gini kedengeran nggak suaranya? Lebih jelas atau lebih... Oke, oke. Oke. Nah, maaf ya tadi ada eh, kelupaan buat nge-record dan suaraku itu. Nah, ya terima kasih yang sudah mengingatkan melalui chat. Ya namanya Singulum. Dia tuh kebagian menjadi... Aduh, ini kok nggak bisa. Dia kebagian menjadi Singulum. Singulum. Nah, dia tuh jadi yang patokan apa ya? Bagian sumbu bergeraknya itu dia tuh sumbernya itu nanti gini. Dari Singulumnya itu berupa kalau di bawah itu ekstremitas bawah itu kan dia kokse. Nah, di sini aku juga pas itu agak cocok logi dikit ya. Os ilium itu dia itu kan punya kayak bentuknya kan kayak sayap kan bentuknya, kayak sayap. Nah, pas itu aku juga sempat melogikakan bahwa clavicle, salah, os scapula, gimana nih scapula itu? SCAPULA itu juga kayak sayap. Nah, sedangkan os scapula ini tidak termasuk aksial, tidak aksial. Jadi kayak berarti dia nggak masuk. Aku pasti mikirnya gitu sih. Ini kayak sekedar eh aku hanya menjelaskan cara jalan berpikirku. Maksudnya kayak kok anatomi jangan terlalu menghafal ya guys. Agak di logika kecil. Saya kayak aku melihat wujudnya itu kayak ya mirip-mirip aja. Soalnya jujur ya, kan kalau katanya Prof ABD itu kan kita tuh tubuh itu selalu balance dan apa namanya kanan kiri itu balance dan juga atas sama bawah itu pasti itu ada kesamaan kayak kompartemennya lah kayak dia fungsi-fungsi ototnya posisi ototnya apa dia juga banyak yang mirip-mirip antara inferior ekstremitas atas sama bawah jadi kayak eh ya di logika aja lah kayak bahkan di area toraks sama abdomen pun tuh juga banyak yang mirip-mirip jadi apa ya mari kita berlogika bersama meskipun tidak kritis. Oke, mungkin buat intermezzo aja. Jadi jawabannya 1 sama 2 sama 3. Nah, terus langsung ini nomor selanjutnya ini sudah masuk abdomen yang real abdomen ya. Nah, ini ada hipertensi vena porta. Hipertensi vena porta. Sistem vena porta itu dia fungsinya dia itu dari organ itu terutama visceral abdomen ya dia. Dari visceral abdomen ke hepar. Dia fungsinya untuk itu. Nah, kalau kita lihat di sini, dia tuh punya beberapa titik anastomosis ya. Dia itu anastomosisnya tuh punya ada 3. Ini ada ya. Anastomosis vena porta dengan vena apa ya istilahnya? Cava. Ya, dengan vena cava, terutama yang inferior. Nah, dia tuh punya ada 3 titiknya. Dia tuh ada di esofagus, terus ada di rektum, sama di umbilikus. Nah, dari sini udah kelihatan ya, ini ada lingkarannya. Mungkin kurang jelas di sini. Di gambarnya ini di sini. Sini sama di sini. Nah, eh dari 3 titik karena 3 titik ini tuh anastomosis, di sini juga ada ya. Pertanyaan itu kan yang menyebabkan varises. Nah, varises itu kan dia tuh kan menggembung kan. Kalau kita bisa tahu itu kan varises ada di kaki itu, yang di kaki-kaki yang dia tuh venanya sampai kayak ular gitu. Dari kulit tuh kelihatan kayak dia balon di dalam gitu, kayak ada ularnya gitu. Nah, eh dia tuh menggembung. Nah, hipertensi tinggi, hiper kan tinggi, tensi tekanan vena porta. Jadi tekanan darah, tekanan apa ya? Tekanan fluida yang ada di dalamnya vena porta itu tinggi. Nah, saking tingginya sampai akhirnya itu dia menyebabkan varises. Jadi itu kayak balon. Vena itu apalagi kan vena itu kan dindingnya tipis ya. Dia tuh kayak malleable, gampang dibentuk gitu loh. Bentuknya itu enggak apa ya? Dia tuh bisa mengembang kempisnya tuh kayak
dari luar tuh kayak gampang banget gitu loh daripada arteri. Kalau arteri itu kan kamu tekan, kamu kayak berusaha nge-stretch itu dia tuh kan kayak nge-stretchnya pun cuman segitu aja. Kayak kok balon tuh balon yang udah lama gitu loh. Balon yang udah lama jadi dia tuh kayak udah nggak elastis itu. Nah, sedangkan kalau vena ini dia itu eh elastis tapi lemes. Jadi kayak kresek gitu. Kamu kalau kresek kalau kamu tiup itu kan dia langsung kayak ngembang gitu. Nah, jadi dia tuh akan mengembang dan terutama biasanya mengembangnya itu di titik-titik dia tuh anastomosis ya. Dan anastomosisnya itu ada di esofagus, ada di rektum sama umbilikus. Kita lihat pilihannya. Di sini ada esofagika inferior. Berarti dia termasuk ya. Terus hemoroidalis. Hemoroidalis ini di rektum ya, di rektum sama anus. Berarti dia masuk. Vena umbilik, ini harusnya kemarin pilihannya ada paranya ya. Ini juga kebalik. Harusnya pilihan satunya itu para umbilikal, sama tiganya esofagika inferior, tapi nggak apa-apa. Sama tidak merubah jawaban ya, untungnya ini ketukernya. Nah, dia termasuk umbilikalis ini. Kalau umbilikalis ini dia ciri-cirinya tuh kelihatan banget. Dia nanti kaput medusa. Kaput medusae. Jadi dia kayak dari umbilikus tuh kayak ada gambar. Misalnya ini umbilikus ya, semana ya di sini. Ini umbilikus dia tuh nanti kayak ada kayak ada ular-ularnya gitu keluar. Kayak ya wis kurang lebih kayak gini lah bentuknya. Jadi dia kayak kepala medusa. Jadi kayak ada ular-ular di permukaan apa ya, dinding anterior abdomen, tapi bagian superficialnya tuh kayak ada ular-ularnya gitu. Nah, terus Van azygos ini dia tidak termasuk ya, meskipun dia ini di sini ada, kok nggak salah. Oh, kepotong. eh jadi vena azygos itu dia venanya ke vena cava ya, vena cava di arahnya. Jadi nggak ketemu sama vena porta. Dia memang ada hubungannya sama nanti ada hubungannya sama si esophagus, cuman dia tuh kayak nggak secara langsung gitu loh. Nanti yang berhubungan langsung sama anastomosisnya itu nanti vena esophagica superior. Jadi kayak plexus hemorrhoidalis ini juga ini secara keutuhan ya. Dia nanti kebagi dua. Rektum ini nanti ada dua. Dia itu ada yang kok nggak ganti warna sih. Dia ada vena VV kok nggak salah namanya. Vena rektal rectalis superior sama VV rectalis inferior. Bentar, dia hapus dulu ini ya. Nah, nanti ini tuh dia itu yang superior ini dia tuh yang nanti arahnya ke porta. Dia yang punyanya porta. Yang inferior dia punyanya nanti yang arah ke cava, vena cava. Jadi sama juga kok di esophagus tuh tapi kebalikannya inferior ini nanti yang akan ketemu sama porta yang dia di sisi porta esophagica superior yang dia di sisi vena cava yang arahnya nanti ke vena cava. Mungkin itu. Oh ya, kalau misalnya ada sesuatu yang ingin ditanyakan, nggak apa-apa, keluarin aja. Paham? Kok paham reactionnya atau apapun itu. Oke, diamnya kalian saya anggap paham. Lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor 9, letak hernia inguinal indirect. Jadi hernia itu ada dua. Ada yang indirect sama yang direct. Kalau yang aku lupa yang mana ya. Indirect ini kalau nggak salah yang achieve apa namanya? Aku lupa. Pokoknya kalau nggak salah itu yang apa indirect ini ya aku lupa. Pokoknya salah satunya tuh nanti itu ada yang kongenital jadi bawaan lahir, yang satunya itu bakalan acquired. Jadi apa ya? Bukan kelainan anatomis tapi ya memang karena ada patofisiologisnya ya. Jadi bukan kayak kelainan saat proses pembentukan janinnya bukan. Bentar. Jadi di situ ada diagramnya itu kelihatan ya ada titik-titik yang di tengah itu dia tuh plika-plikanya. Nah, buat pilihannya ini ada yang tengah ya. Bisa dilihat ini ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang
di sini. Nah, yang 3 garis yang tak tunjuk ini, yang tak tebelin lagi, ini tuh plika umbilicalis. Nah, di sini kan kita pakai plika umbilicalis kan ini buat apa ya landmarknya. Nah, terus di sini ada epigastrika. Ini epigastrika, ini ada epigastrika. Epigas kayak gagal nih disqualification. Oke, terima kasih. Udah ada yang memberikan info kalau yang direct itu yang acquired. Jadi yang direct itu yang dia itu wait, direct itu dia itu di antara ini ya. Ini kan plika, ini ada plika, medialis ya. Medialis dan di sini ada plika lateralis. Lateralis. Nah, kalau yang kita lihat di sini yang sisi kiri ini ya, ini yang indirect. Dan kalau direct ini yang kanan. Nah, di sini kelihatan, mungkin bisa kelihatan nggak ya? Jadi di sini indirect, indirect itu apapun itu lateral dan kalau direct itu medial. Ini ya, kelihatan nggak? Tuh. Nah ini, kalau sisi kiri ini ya kelihatan ya. Ini kan fasa epigastrika inferior, di mana dia itu merupakan eh plica umbilicalis lateralis. Dia tuh berada di lateralnya. Dia jadi samping banget ya. Ini buat ngingetnya aja. Pokoknya kalau apapun yang indirect, ini hernia indirect, berarti dia di lateralnya sesuatu. Dan kalau hernia indirect itu dia medial. Nah kalau buat eh kasusnya ini apa ya? Hernia itu kita patokannya itu akan selalu epigastrika inferior. Ini akan selalu jadi patokan. Fasa epigastrika inferior atau plica umbilicalis lateralis akan selalu jadi patokan. Nah, kita lihat pilihannya. Buat yang satu antara plica umbilicalis medial dan mediana. Lah medialis dan mediana ini nggak mungkin ya. Nah itu aku kemarin ini aku juga lupa-lupa inget pas ngerjain, tapi aku pakai logika. Di antara plica umbilicalis medial sama mediana ini tuh ada M rectus, rectus abdominis. Ya kan nggak mungkin kan? Masa dia ususnya tuh keluar lewat otot gitu kan enggak kan? Pokoknya kalau hernia tuh dia tuh kan selalu menembus sesuatu yang berwujudnya seperti jaringan ikat, entah itu fasia ataupun apalah itu. Jadi nggak mungkin dia nembus otot dan ototnya itu kan juga rectus atau abdominis kan juga termasuk otot yang tebel. Jadi kayak ya nggak mungkin gitu. Terus ini medial dari plica umbilicalis medialis ya ini sama aja ya. Medial dari plica umbilicalis medialis itu ya ujung-ujungnya juga ketemunya M rectus abdominis. Ya kan? Dia di tengah sini. Masa di tengah sini? Bentar, wait, tak tandain. Nah, masa dia di tengah sini? Kan ya nggak mungkin kan? Jadi nggak mungkin. Terus yang tiga, medial artery epigastrica inferior. Nah, kalau yang ini medial epigastrica inferior, dia ini yang direct ya. Yang direct, yang lateral, dia ini baru yang indirect. Berarti jawabannya 4 saja. Oke. eh Kalau nggak ada itu, mungkin ada yang masih dipertanyakan terkait perherniaan ini. Oke, aku hitung 3, 2, 1, nggak ada. Oke, lanjut. Mana tadi? Nah, nomor selanjutnya. Jadi di sini kita ada arteri pancreatico duodenalis inferior merupakan cabang dari. Nah, jujur aku kemarin ini salah karena aku jawabnya kalau nggak salah lianalis. Jadi ini agak itu ya. Jadi di UTB kemarin itu nggak tahu kenapa dosennya suka banget menanyakan per arterian dari pankreas ya di abdomen ini nggak tahu kenapa. Tapi emang jujur di antara semua arterialisasi organ-organ di kavum abdomen
eh oke, lanjut. Di antara semua arterialisasi organ di abdomen paling ruwet itu memang menurutku ya itu pankreas karena dia tuh dapat arterialisasi dari banyak, nggak banyak sih, dari dua sebenarnya, nggak dua juga sih. Tapi kayak apa ya? Ada yang dari lienalis, ada yang dari mesenterica inferior, jadi kayak dia tuh nyambung-nyambung gitu. Ada yang dari apa namanya? Hepatica communis, jadi kayak agak-agak. Hmm. Nah, oke, mungkin langsung aja ya. Ini aku ada gambarnya, tak tandai yang inferior ya. Nah, nah, dia itu dari bawah sini kelihatan ya. Dia itu dari mesenterica superior, kelihatan ya. Nah, eh mungkin kita bahas dulu cabang-cabangnya. Kelihatan jawabannya udah jelas. Sini berarti dia harusnya mesenterika superior ya. Mungkin kita akan membahas dulu cabang-cabang dari masing-masing arteri yang lainnya ya. Terutama yang ke pankreas. Kalau arteri lienalis, dia tuh ke pankreas itu nanti dia jadi kauda. Kauda pankreatika sama si aku lupa. Kauda pankreatika sama yang dorsal. Sini kauda si AA Kauda pankreatika et pankreatika dorsalis. Nah, kayak lienalis ini ya kelihatan ya. Dia jadi di belakang-belakang gitu dia jalannya. Oke. Terus habis itu hepatika propria ini enggak ya, hepatika propria. Dia langsung ke hati ini. Langsung ke hepar. Gastrika sinistra enggak ya, dia enggak bawah, dia di atas. Dia enggak itu. Dia ada di atas. Ada di curvatura minor. Jadi dia enggak turun, enggak ketemu pankreas ya. Terus gastroduodenal. Nah, gastroduodenal ini nanti akan menjadi arteri yang superior posterior. Menjadi yang superior posterior. Terus dia juga ada ini prepankreatika. Dia kayak ngasih jabang juga. Pus dan prepankreatika. Nah, mungkin itu. Cobain mesenterika superior ya. Kalau yang inferior. Buat yang superior, ya ini sih. Posterior inferior ini. Dia dari yang ini. Jadi kebalikannya ya ini. Yang superior posterior ini kebalikannya yang inferior. Mungkin itu kalau buat yang soal ini ya. Jujur emang agak ruwet karena dia banyak pankreas ini. Oke, apa nih? Abis sorry mau nanya yang inguan. Oke, boleh kembali ke inguinal hernia tadi tanyain tentang herniotomi, terus pertanyaannya tentang struktur yang diperkuat. Berarti apa jawabannya ya? Oke oke. Buat hernia, hernia tot, herniatotomi ya. Herniatotomi itu yang diperkuat tuh kan dia itu kan aponeurosis kalau nggak salah aponeurosisnya kan yang dia tuh agak ber apa ya bermasalah itu. Jadi wait coba bentar, coba aku cari yang di sini ada nggak ya? Itu ada di PPTK berapa ya? I think K 18 bukan ya. Itu dinding abdomen. Dinding itu K 16. Nah, wait. Coba langsung tak masukkan saja di sini. Nah, herniatotomi itu yang diperkuat itu adalah apa itu namanya? Fas fasia. Fasianya. Eh, sebentar. Sorry ya, aku lupa. Um, wait.
Mungkin ada yang bisa membantu juga. Aku agak lupa juga itu hernia atau tomi itu. Karena kok nggak salah tuh eh gabungannya si itu. Bentar, coba kembali ke ininya dulu aja. Dia itu yang diperkuat kembali itu adalah hmm, fascia transversalisnya, I think. Ya, fascia transversalis sama di situ ada yang apa sih aponeurosis antara transversus abdominis sama obliquus internusnya itu loh. Enggak sampai situ sih. Ya, fascia transversalis coba ya. Herniotomi. Wait, aku juga agak-agak lupa. So, maaf. Jadi di situ tuh kan herniatotomi itu dia tuh juga ada hubungan sama ligamentum inguinal kan. Jadi ligamentum inguinal itu juga diperkuat. Kalau nggak salah, sebentar, interoblique muscle, external conjoint tendonnya. Dia tuh kan menembus banyak ya. Dia ada menembus antara ada ligamentum inguinalnya, terus dia juga nembus oblique internusnya kan kok di gambarnya ini. Iya, dia itu yang indirect ini ya. Kok yang direct dia juga gitu, dia malah benar-benar menembus menembus apa namanya conjoint tendonnya juga. Jadi kalau buat herniotomi itu yang diperkuat lagi itu nanti ada fascia transversalisnya yang paling belakang sendiri. Terus nanti ada ligamentum inguinal, wait, tak kasih aja gambarnya ya. eh ini aku ngambil dari PPT. Wait, mana tadi PPT-nya? Nah, kok hilang? Nah, ke stop ya. Share screenku hilang kah? Halo? Hilang. Oke, wait. Share. Nah, nah ini. Udah kelihatan lagi belum ya? Kok bisa digeser? Nah, kurang lebih ini. Nah, dia itu ini ya yang kelihatan yang dijahit ya. Jadi yang dijahit itu aponeurosisnya. Si aponeurosis yang ada di situ itu kan ada aponeurosis ini kan aponeurosis. Oh, tebel banget. Aponeurosisnya si M si oblik eksternal. Terus ini ada ligamentum inguinalnya ya. Yang dari luar itu yang diperkuat. Yang dalam ini juga nanti ada conjoint tendonnya. Jadi ini bisa kelihatan ya. Ini kan internal oblique muscle. Jadi obliquus internusnya dia itu diikatnya itu sama si ligamentum inguinal. Biar apa ya? Untuk memperkuat ya itu tadi biar dia nggak keluar-keluar gitu. Biar nggak keluar-keluar buat nutup dari sisi dalamnya. Nah, terus yang kok dari sisi luarnya yang diperkuat lagi itu si ini ligamen dari musculo obliquus externus. Mungkin itu. Oke. Apakah masih ada yang dibingungkan? Jujur kok misalnya aku ada yang salah atau something silahkan di chat ulang. Di chat soalnya ya begitulah ya. Aku tidak menyatakan bahwa perkataanku ini selalu benar. Tidak. Oke. Mungkin kembali ke soal yang tadi udah nggak ada masalah ya. Kita lebih ke cabang-cabangnya apa.
Bit yang diperkuat moae sama ligamentum inguinal. Jadi ligamentum inguinal itu dia sebentar, kembali ke gambarnya lagi ya tadi. Eh, nah, kok misalnya dilihat ini, dia itu kelihatan. Nah, jadi kalau yang di sini, ini kan ligamentum inguinal ini yang tak tunjuk ini ya, tak panah. Dia kan ligamentum inguinal. Dia itu nanti itu menghubung apa ya? Dijadikan patokannya, bukan patokan apa ya? Anchoringnya si internal oblique. Jadi moi itu tuh di anchor karena dia lemah ya di area situ tuh lemah kayak ada celahnya. Dia itu dibuka. Kan kebuka gitu kan. Dia tuh ditutup dan anchoringnya itu di ligamentum inguinal. Ini kelihatan ada jahitannya kan ini. Jahitannya juga di sini. Yang putih besar ini nanti yang oblique externus, yang ini ligamentum inguinal. Yang di ligamentum inguinal ini dia tuh lebih ke arah memperkuat si tak tulis saja sini. Perkuat muskulo oblique internus, moi, abdominis. Nah, mungkin itu. Paham? Atau mungkin bingung? Jadi kalau misalnya jawabannya lebih ke arah moianya ya. Mo moai ya, yang internus. Buat yang kok jawabannya misalnya ada soal besok ya, yang diperkuat apa? Jawabannya bukan ke ligamentum inguinal, tapi jawabannya lebih ke arah moainya, moainya sama moae. Jadi internus sama externus. Mungkin itu. Udah aman? Oke, diamnya kalian saya anggap aman. Mari lanjut. Tadi yang ini sudah ya aman. Nomor 16, ligamentum teres hepatis merupakan obliterasi dari, nah kok ini udah kelihatan ya. Vena arteri umbilikalis enggak ya? Arteri umbilikalis ini nanti di plika plika umbilikalis yang medialis. Urakus ini plika umbilikalis yang mediana. Kalau tersius, jujur aku nggak tahu ligamentum tersius ini apa. Mungkin ada yang tahu. Kok tersius ini yang aku tahu itu di kaki. Tapi bukan ligamen sih. Nggak tahu. Nah, kalau dari gambarnya ini, mungkin kita ke gambarnya dulu aja ya. Eh, kita zoom. Oh my god, besar. Nah, eh, nah, di sini bisa kelihatan. Ini ada, ntar aku tandainya. Ini vena umbilicalis. Nah, di bawahnya ini juga ada. Dia vena umbilicalis itu nantinya itu akan berubah menjadi ligamentum teres hepatis ya. Ini enggak ada tandanya ya. Oh iya enggak ada. Tidak ada. Oke. Di vena umbilicalis itu apa ya? Kok kamu lihat sih ada nggak ya fotonya? Wait. Kok nggak salah ada. Tapi sisi, nah ini sisi nanti mana tadi soalnya? Nah yang ini itu nanti dia itu bakalan, kok misalnya kamu lihat di sini, saya dilihat di sini ya, itu ada yang di atas ini ligamentum falciform hepatis. Nah falciform itu nanti itu yang melapisi si ligamentum teres hepatisnya. Ini ada ini. Nah terus yang di samping-sampingnya ini kan ada korda arteri umbilicalis. Nah nanti ini gambaran, ini kok dinyatanya ini skematis yang sebelah apa nih kanan ini skematisnya, kalau yang di kiri ini kok nanti di dalam tuh kayak gini. Jadi ligamentum teres hepatis itu nanti dia tuh akan lanjut terus sampai ke umbilikus ya.
Jadi jawabannya itu adalah vena umbilicalis. Saya dia kan obliterasi tertutup kan. Salah. Nah, vena umbilicalis. Nih, kayak gini. Jadi ini titik udelnya kalian ya ini. Ini udelnya kalian di sini. Apa? Pusar. Pusarnya nanti di sini. Nanti yang dari bawah dia ada arteri umbilicalis, yang dari atas nanti yang di atasnya nanti ada yang vena umbilicalis, kebalikannya. Mungkin itu. Oke. Wait, ada chat lagi. Trades itu kemarin. Oke. Oke, semua nanya obliterasi itu maksudnya apa? Nah, jadi ada istilah ya. Obliterasi itu ada nama lainnya. Obliterasi itu juga sebutnya, aku nggak tahu kok di netter apa, tapi kok disebut itu juga ada sebutannya pars patent. Pars patent itu berarti bagian yang sudah ketutup, udah nggak dipakai. Obliterasi basically meaning dia itu ketutup, ketutup dan biasanya itu dia tuh kayak apa ya? Ya obliterate. Kok obliterate itu bahasa Inggris kan artinya kan kayak hancur gitu kan. Ya so ya semacam hancur gitu. Cuman biasanya nggak hancur banget ya. Dia kayak degenerasi, degradasi. Kayak dia mengalami kayak degenerasi gitu. Degenerasi. Jadi kayak dia biasanya cuman kayak kelihatan sisa-sisanya aja. Cuman in general biasa artinya ketutup sih. Hah? Maksudnya soalnya iki wok wok wok. Oke, aku agak agak kurang paham maksud pertanyaannya tadi, pernyataannya tadi, but ya oke. Okay. Yang jelas Tertius ini nggak ada di Hepar ya, seingatku. Mungkin ini ada yang ingin ditanyakan mungkin dari yang ini. Kita hitung sampai tiga, tiga, dua, satu, oke. Lanjut. Nah, agak traumatis ya ini soalnya. Ampula Vateri. Nah, kalau ini jujur sih, sebenarnya kalian nggak hafal pun harusnya masih aman. Maksudnya kayak kalian nggak ngapalin yang banget banget juga nggak aman harusnya soal yang kayak gini. Soalnya kemarin aku juga jujur aku juga agak bingung kayak ampula Vateri apalagi ini. Tapi kok tips soal yang kayak gini ya terutama ya 1, 2, 3, 4 itu ya kayak UTBK dulu. Dilihat aja pilihan-pilihannya yang sekiranya masuk akal dan nggak masuk akal. Kita lihat dulu ya pilihan satu, ductus cysticus. Cysticus ini dia itu kan eh arah keluarnya vesica vilea. Jadi dia benar-benar apa ya salurannya vesica vilea sendiri kan. Dia punya vesica vilea, vilea sendirian. Oke. Kok ductus colicticus ini dia itu ductus cysticus plus hepaticus. Hepatika, hepatikus, yes itulah. Tapi dari yang hati. Ya komunis, common. Nah ini ya, dia dari hepar. Maksud. Kok ini ya udah ya, yang nomor 4 pancreaticus mayor ya dia punyanya pankreas. Jadi kita lihat ya, kalau 1 sama 3 ini berarti kan nggak terlalu itu ya. Masa dia sendirian langsung ketemu kan enggak. Karena kita tahu punya ada Durus Coledicus yang menyambungkan antara 1 dan 3. Berarti 1 dan 3 nggak mungkin berarti jawabannya 2 dan 4. Aku kemarin kayak gitu ngerjainnya. Cuman ya basically kalau untuk in teorinya, kok teori yang benar ya, nggak bukan pakai cocok logi, itu ya memang ampula vateri ini tuh dia tuh salurannya yang menghubungkan antara ductus colicticus yang isinya nanti dia membawa cairan empedu
sama ductus pancreaticus mayor yang dia tuh menjalankan fungsi ekskresi ekskretori dari kelenjar pankreas. Yang dia ini isinya nanti bawa enzim-enzim. Kalau yang coliticus ini dia nanti membawa aku lupa bahasanya itu apa, tapi nanti kalau ductus coliticus nanti membawa cairan empedu yang sifatnya basah, sama buat pewarnaannya, pewarnaan feses itu. Mungkin itu. Oke, aman. Tidak ada yang bertanya. 3, 2, 1, oke. Kita lanjut ke bagian 21, nomor 21. Bagian kaudal pankreas. Nah, kalau ini aku kemarin agak nggak terlalu itu ya. Aku juga nggak hafal kemarin. Nah, ini kaudal pankreatis. Ya ini dilihat aja namanya. Pokoknya kalau soal-soal yang kayak gini tuh apa ya, anatomi itu sebenarnya tuh kita tuh lihat namanya karena namanya itu menunjukkan dia itu arahnya kemana atau bentuknya itu kayak gimana, asalnya dari mana itu nanti kita lihat dari namanya. Kayak bagian kaudal pankreas, ya udah cari kauda pankreatikus. Kayak dia udah jelas dia kauda ini, dia juga kaudal gitu sih. Kemarin nih ya udah jelas ini, nggak perlu itu. Mungkin kalau jelasin yang lain kan yang B gini ya misalnya ya pancreatica dorsalis. Dia itu nanti ada di posterior dari pankreas. Jadi dia ngasih arterialisasinya dari belakang. Namanya juga dorsalis. Jadi kayak gitu. Nggak terlalu tuh kok sebenarnya. Dari namanya tuh bisa kelihatan. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Mana? Nomor 23. Yang benar mengenai rektum. Nah, ini aku nggak tahu pilihannya, nggak ada yang itu dan aku juga lupa pilihannya apa aja. Kalau nggak salah itu pilihannya nanti itu ada plica transversal. Kalau nggak salah. Masa di sini nanti ada pilihannya plica transversal. Seingatku loh ya. Itu kayak plica transversal. Nah, jadi kok plica transversal ini ya dia arahnya transversal. Ini ya, transversalis recti. Tak tandain di sini ada. Mungkin ini. Kok arterialisasi dari pelikannya aku nggak paham maksudnya gimana. I don't understand. Kok pilihannya gitu? Singulum. Oh my god. Oke, ada yang membawakan jawab pilihan jawabannya. Kok bisa? Oke. Yang benar transkripsi emang oh ini. Coba bisa nggak di sini? Di Ctrl V. Oh my god, sebentar. Ini nggak bisa dikecilin dah. Nah ini pilihannya ini ya. Taruh mana ya? Taruh sini aja. Nah, oke. Ntar ini nyaliin lagi nya gimana? Nah kita lihat buat pilihannya ya. Terima kasih ada yang udah memberikan info. Ya nggak apa-apa. Pokoknya ini kurang lebih. Oh ya, kayaknya inget deh aku. Ya, ya ingat. Aku ingat. Ya memang ini pilihannya. Ada Tania Koli, bla 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 bla. Ya. Nah, eh mungkin kita bahas dari poin satu aja ya. Jadi ini ada arterialisasinya ya. Dia itu dari arteri iliaca eksternal kan sebenarnya. Dia itu enggak sih, arteri iliaca eksternal itu yang bawah, dari bawah. Jadi bagian dari bawah. Jadi kalau buat rektum ini kalau nggak salah itu dia tuh sama kayak venanya. Jadi dia bentuk semacam plexus juga dan dia itu ada anastomosis. Wait, ntar coba aku carikan gambarnya aja ya. I hope masih ada gambarnya di sini. Oh ini dari sini bisa harusnya.
uh, got format picture, cropnya digeser. Nah, jadi kayak gini. Jadi nanti yang dari atas itu nanti itu yang dari ada hubungan arteri rectalis superior. Yang inferior itu nanti itu dia dari ini ya, kelihatannya. Dari arteri rectalis superior yang bawahnya itu nanti yang wait itu apa? Rectalis inferior. Oke, rectalis inferiornya itu nanti dari wait, aku juga agak lupa-lupa ini. Plexus ini agak eh ruwet ya. Sebentar, rektum, di mana kamu rektum? Nah ini, dia arterialisasinya tuh jadi sama, pokoknya itu kalau ujung pucuk-pucuk ya, kayak tadi yang aku bilang titik-titik anastomosis itu dia tuh punya banyak variasi, bukan variasi sih. Ada dua arterialisasi gitu loh. Ada yang dari mesentrika, ada yang dari truncus coeliacus, ada yang nanti dari luar, kayak gitu. Buat rektalnya sendiri dari oh ya, rectalis media. Kalau pudenda aja namanya pudenda ya. Pudenda itu nanti dia ke genitalia, ke area sekitarnya genitalia situ. Pudenda itu. Enggak ya berarti ya. Eh, pens. Ini enggak bisa dikecilkan dah. Nah, jadi enggak ya ini. Enggak ya. Dia nanti arahnya ke area pudendus, pudendal. Pudendal, bukan rektal. Kayak kalau mana rektum tuh ya namanya juga rektum kan. Jadi dia asalnya dari nanti nama arterinya, venanya, apanya, sebenarnya rektalis. Apa-apapun, pokoknya punya rektum ini dia untung namanya masih bagus. Jadi dia itu kayak apa-apa dari rektalis, something rektalis atau nama lainnya hemoroidalis. Tidak memiliki tania coli, ini benar ya. Dia tidak memiliki tania coli. Tania coli itu terakhir ada di kolon sigmoid. Itu kayak udah samar-samar. Inervasi parasimpatis nervus vagus enggak ya? Harusnya dia dari spleniccus pelvicus. Spleniccus pelvicis atau pelvicus ya? Lupa aku namanya. Ya situlah, splenic pelvis. Terus memiliki plica transversal, ada ya. Ini kelihatan. Oke. Ini jawabannya 2 dan 4. Mungkin itu. Atau ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang masih bingung-bingung. Simpatisnya rektum apa ya? Waduh, aku ya lali. Wait, simpatisnya rektum itu kok nggak salah juga dari trunci simpatikus deh. Kok nggak salah. Jadi dia apa splenikus mayor minor tuh ya. Eh, itu parasimpatis. Bentar ya, bentar. Wait. Eh, simpatisnya rektum itu mungkin ada yang tahu bisa di chat ya. Aku juga lupa. Dia itu kok nggak salah ya dari trunci simpatici juga ya. Wait, bentar juga agak-agak setengah setengah lupa. Wait, masuk. Uh, bukan nalur solis. Nah, ini. Mungkin ada yang ingat bisa dibantu.
Aku juga lupa kalau salah saraf-saraf ini ya. Saraf-saraf ini ada itu. Oh Yang ya, apa? Pi? Yang apa? Pi? rektum. Oh ini aku udah ketemu. Simpatis, simpatis ya. Ya simpatisnya ini ada inferior mesenterica plexus. Oh my god. Nervus planicus lumbalis. Ya Sama enggak? Lupa. superior hypogastric plexus. Baik, ini kita ambilkan dari ini ya, PPT. Aku ambilkan dari PPT-nya dosen. Oh my god. Nah, buat rektum itu dia inervasinya kayak gini. Ini kayaknya nggak perlu dikecilin aja deh. Ini nggak terlalu penting. Taruh di sini aja. Nah, ini ya. Jadi simpatiknya itu dari inferior mesenteric plexus dan superior hypogastric plexus. Parasimpatisnya nervusnya pudendus buat yang sphincter. Oh iya, jadi pudendus itu dia tuh arahnya biasanya ke superficial ya. Jadi dia ke permukaan. Ya namanya pudendus, pudendal. Dia di area sekitar perineal situ tapi yang di luar. Dan parasimpatiknya pelvic splenic nerve. Udah, itu mungkin oke, sama-sama. Harusnya aman lah ya. Udah ada lagi mungkin masalah rektum. Harusnya ini rektum ini sebenarnya lebih masuk ke organ yang ada di itu sih sebenarnya di mana sih itu? Di pelvis ya sebenarnya. Masuknya regio pelvis, bukan masuk regionya si siapa? Ini loh, apa? Abdomen sebenarnya. Cuman ya karena dia berhubungan ya, jadi ya dimasukkan. BTW suaraku masih aman kan? Atau berubah? Takutnya ada posisi yang berubah Aman, Pit. kabelnya. Aman, aman. Oke, oke. Oke, kok sudah tidak ada yang ditanyakan tentang rektum, bisa dilanjut. Nah, udah. Inervasi parasimpatis pada organ foregut. Udah wis iki. Saat ini kok usah dibahas iki soalnya. Udah jelas vagus ya. Pokoknya vagus itu dia itu ini ada diagramnya ya, ini aku ambil dari Sobota. Dia dari atas tuh dia turun ke banyak hal dia. Dia ya ke jantung, dia ya ke mana ini? Ke esophagus, ya ke paru-paru sini, dia ya kemana-mana dia ini. Dia banyak sekali cabang-cabangnya ya. Bahkan dia tuh eh, vagus itu dia itu nggak cuma foregut aja, tapi sampai kok nggak salah itu sampai sebenarnya dia hollow organ tuh semuanya kecuali rektum. Saya kan kalau rektum kan dia sudah masuk kavum pelvis kan dia. Udah bukan kavum abdomen. Yang true dia udah masuk rektum itu kan udah masuk true pelvis, bukan yang false pelvis. Jadi dia sudah nggak sama si vagus ini. Jadi kayaknya nggak usah dibahas, langsung aja tulis besar N vagus. Wah, bahas planikus planikus buat habis ini. Jujur ya, Splanikus ini nggak masuk buat materi UTB. Karena Splanikus itu sebenarnya tuh masuk materinya tuh nanti dia kan neuroanatomi dan kok neuroanatomi sih, sistem saraf otonom. Dan sistem sistem saraf otonom itu masuknya UAB. So ya aku belum belajar ya, jadi mohon maaf tentang Splanikus Splanikus. Aku ingatnya tuh ada mayor, minor sama minima tuh, tapi nggak masuk UTB. So nggak dulu. Mohon maaf ya, saudara yang request planikus ini. Oke, mungkin bisa lanjut dulu. Nomor 27. Apa ini? Oke, Bang. Oke, mohon maaf ya. Kudi. Nomor 27, thoraco abdominalis keluar dari spinalis segmen. Nah, ini sudah. Nih, kayaknya nggak perlu dibahas sih. D7 sampai 11 pokoknya. Kalau nggak gitu ini paling aku DE-nya aku juga lupa, tapi kalau bisa di logika
Kalau di S ini dia tuh di sacrum itu kan dia lebih ke arah pelvis kan sejajarnya. Pelvis sejajar. Dia sejajar sama pelvis. Jadi enggak lah ya. T2 sama T4 nih di atas banget. Dia dia di mediastinum superior dia. Superior dia apa namanya lokasinya ini kayak atas banget. Aku kayak kemarin ngelogikanya gitu. Pokoknya kalau di regio abdomen ini yang bakalan keluar tuh ya bakal favorit ya ini kayak thoraco abdominalis itu T7 sampai T11. Nanti dia sebenarnya juga sama T12, cuman T12 kan punya nama sendiri yaitu subkostal. Mungkin itu, ini nggak perlu di itu. Bisa lanjut ke nomor 30. Conjoint tendon terdiri dari apa aja? Oke. Jadi buat conjoint tendon ini dia terdirinya dari si dua ini. Dan nomor 2 dan 4 yaitu abdominis. Ini kebalik nggak sih? Ya kebalik ini. Harusnya ini gimana ya tulisnya? Ini harusnya externus ini. Externus ini internus. Apa nggak itu? Kah yang kita bakal ditanyain tentang T berapanya. Untuk regio abdomen saraf-saraf itu nggak ada yang bakalan dari T ya, kecuali torakoabdominal. Karena torakoabdominal itu kan memang dia sumbernya itu di toraks tapi ngarahnya ke abdominal. Jadi kok buat yang T enggak sih. Yang T itu bakalan ya cuman itu aja. Ngepol-ngepol ya subkostalis T12. Terus kok buat saraf-saraf di abdomen rata-rata kembalinya ke plexus lumbosakral. Terutama buat dinding-dindingnya ya. Itu paling tapi plexus lumbosakral pun paling ngepol itu cuman sampai ilioinguinalis. Itu paling ngepol sudah. Jadi nggak sampai cuman iliohipogastrik sama ilioinguinalis. Itu pun kan T12 L1 sama L1. Jadi itu aja. Mungkin itu. Ini kenapa aku ditelepon terus? Mungkin masih bingung. Kalau T jujur di abdomen nggak banyak yang dibahas tentang pertetean. Soalnya jauh kan dia di atas. Paling ngepel itu ya thoraco abdominalis. Apakah cukup? Oke. Jadi itu ya. Mungkin tak kasih disclaimer buat nervus-nervus ya. Nervus di abdomen tak kasih ini aja. Nervus yang ada nervus di abdomen. Yang penting ke abdomen. 30 kenapa 4 aja tadi? Hah? Oh, belum. 30 belum. Sabar ya, Mas. Sabar. Nah, ini tak kembali dulu ke soal sebelumnya aja. Mana tadi? Nah, ini. Buat nervus di abdomen itu nanti tuh yang akan selalu disinggung sama dokternya. Di abdomen itu ada 4 nervusnya. Dia ada ini N thoraco abdominalis. Sorry ya tulisanku jelek. Terus habis itu dia ada juga N subcostalis. Terus habis itu dia ngepal-ngepal itu ada N iliohipogastrik dan nervus ilioinguinalis. Mungkin sekalian tak list saja ya. Di sini kok thoraco abdominalis dia tuh dari T7 sampai T11. Subcostalis dia tuh T12. Iliohipogastrik itu dia T12L1. Terus habis itu ilioinguinalis itu kadang biasanya itu saya gini ya sebenarnya. T12 dalam kurung L1. Dia lebih sering L1 cuman ada beberapa variasi di mana T12 itu juga ikut. Cuman lebih seringnya cuman L1 aja. Ini 4 nervus yang apa ya, sering keluar di abdomen. Biasanya itu juga terutama dindingnya ya. Kalau buat organnya sendiri
buat visceralnya yang keluar ya paling vagus. Makanya lebih ke arah sistem saraf otonom kalau buat eh organnya. Tapi kalau buat dindingnya ya sempat ini yang keluar. Oke. Ya, mungkin tuh sudah nyaman ya. Kembali ke nomor 30. Jadi aku belum selesai menjawab tadi. Ya, saya internus juga ya. Ini tak coret. Kebalik ya ini pilihannya. Kemarin tuh yang nomor 1 tuh externus. Yang nomor 2 tuh yang internus. Nah, ya udah sih conjoint tendon ini kayak ya udah cuman 2 sama 4. Saya kalau obliquus externus abdominis dia tidak membentuk apa-apa ya. Dia tidak bergabung. Dia tuh hanya buat yang abdominis externus ini dia nanti bentuknya rectus sheath. Rectus sheath. 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 Nih. Dia rectus sheath yang anterior. Udah sih, kalau yang eksternus tuh bakalan itu. Kalau internus sama transversal ini dia nanti akan menyatu jadi conjoint tendon, terus dia juga nanti kalau di atas ya, di 2/3 atas apa tuh rectus abdominis dia nanti jadi rectus sheath tapi yang posterior. Terus ligamentum inguinalis ini nggak ada hubungannya ya, dia sendirian, sendirian dari sias sampai tuberculum bicum. Kayak ya udah dia hanya sendirian ligamentum inguinalis ini. Oke, mungkin itu. Apakah aman? 3, 2, 1, 0. Oke, saya anggap aman. Bisa lanjut ke nomor 31, intestinum tenue. Nah, buat yang ini kayak agak istilahnya ya agak aneh juga atau agak baru. Beberapa mungkin aku juga baru terbiasa menggunakan istilah ini ya mendekati UTB kemarin. Jadi intestinum tenue ini basically usus halus. Kalau kasar itu nanti kerasum. Aku ingatnya kayak kerasum K. Kan depannya K, berarti usus kasar, usus besar maksudnya. Kan tidak halus. Kebalikannya. Nah, aku gitu aja sih. Pokoknya ngapalin salah satunya aja. Oke. Oke, struktur yang termasuk. Nah, kita lihat Haustra ini di kolon. Dikasih appendix vermiformis ini ada di cecum atau kolom ya. Yang masuk itu. Epiploica ini nggak jelas. Taenia coli ini juga di kolon ya. Nah, menyinggung sedikit tentang epiploica. Ini artinya itu associated with omentum. Jadi dia berhubungan dengan omentum. Terutama omentum maius epiploica ini. Berhubungan dengan omentum. Dalam kurung maius terutama. Jadi ini istilah epiploica ini lainnya omentales ya, nama lainnya. Jadi ini nanti ada hubungannya nanti kalau misalnya di lambung di gastro itu ada gastroomentales atau gastroepiploica. Ini buat itunya aja. Sebentar ya. Aku ada Oke, maaf tadi mamaku manggil aku. Eh sampai mana? Oh iya, jadi Obliploica ini ini aku sendiri ya tak jadikan istilah Epiploica ini tuh kayak landmark aja, kayak buat oh apapun itu yang berhubungan dengan omentum terutama omentum maius secara langsung. Sedangkan kalau misalnya kita lihat di mana usus halus itu dia cuman ditutup aja sama omentum maius. Dan omentum sendiri artinya itu apron atau kayak celemek gitu. Jadi kayak dia cuma tutupi aja, dia nggak ada hubungannya sama usus halus secara langsung ya. Dan jawabannya berarti kok gitu. Plica circularis. Ini ya tak tandain highlighternya ini. Mana di
Plica circularis. Ini aku ngambilnya Yeyunum. Saya Plica circularis ini adanya di Yeyunum, di Duodenum ada juga. Cuman kok Duodenum itu nanti aja pas kalau sudah pembahasan tentang praktikum nanti aja. Itu agak lucu sedikit. Oke, mungkin kalau buat struktur dari intestinum tenuae ada yang ditanyakan? Aman Fit. Oke, lanjut. Mungkin nanti aku di bawah tuh ada lagi kayak pembahasan per legionya mungkin nanti bisa. Oke, rectus abdominis mendapatkan inervasi dari. Nah, ini yang aku bilang tadi, 4 saraf ini akan selalu keluar dan akan menghantui hidup kalian jika membahas tentang abdomen. Jadi di sini ada mungkin kita bahas dulu ya isinya apa aja. Makanya dia asalnya dari mana? Subcostalis dia dari T12. Iliohipoga ini harusnya ilioinguinal ya ini harusnya. Kemarin siapa yang ngisi ini? Ilioinguinal. Nah, dia dalam kurung T12 L1. T12 ini jarang ya, tapi kita seringnya pakainya L1 aja. Teraco abdominalis dia ini T7 sampai T11. Iliohipogastrik T12 L1. Ingat lagunya. Nah, kita jadi ini aku ngambil dari buku tabel ototnya Sobota, gambar yang di bawahnya ini. Jadi agak unik ya. Rectus abdominis ini agak unik karena ini aku jawab dulu ya. Kok menurut ini intercostalis kan? Nah, dari semuanya masih intercostalis yang mana? Subcostalis sama thoraco abdominalis kan? Jawabannya itu ini ada 2 versi jawaban ya sebenarnya. Jadi 1 dan 3. Tapi ada juga yang menjawab juga 2, 4 ini juga bisa masuk. Kenapa? Karena ilioinguinalis sama iliohipogastrik dia itu juga menginervasi di dinding anterior abdomen. Cuman dia itu jarang. Nggak jarang sih. Nggak nggak selalu. Itu nggak dikit juga. Tapi juga nggak selalu. Jadi aku nyari aman buat soal ini. Aku ngikut yang ini ya. Nah, intercostales. Saya kalau kata ini aku kembali ke diktat ya. Karena apapun itu aku tetap ada kok misalnya ada perdebatan apa aku ngecek lagi di diktat dan kalau kata diktat jawabannya itu cuman ini aja subcostalis sama thoraco abdominalis jadi dia itu sebenarnya itu dari T7 sampai T7 sampai T12 ini mungkin itu ada yang bingung. Pokoknya ini aku agak ngedisclaimer aja ya soalnya soal ini aku juga belum tahu pasti jawabannya yang mana soalnya ilioinguinal sama iliohipogastrik itu juga mensarafi cuman ya itu tadi nggak selalu kalau yang pasti ya 1 3 bener kemarin agak ngestumble di sini mungkin itu ada yang bingung ada yang ingin ditanyakan paham di chat tidak ada oke Oke Fit. oke ya aman oke Aman, aman, aman. lanjut nah ini keluar lagi ya guys udah aku bilang ini akan menghantui tubuh akan menghantui hidup kalian kalau membahas abdomen tulis lagi aja ini T12 L1 subcostalis T12 ilioinguinalis T12 dalam kurung ya dan L1 terus ini sudah intercostalis T7 sampai T11 jawabannya yang mana semuanya jawabannya semuanya ya karena kalau kita ngomong dinding abdomen saja ini dia juga membahas sensorik. Sedangkan iliohipogastrik dan ilioinguinalis ini dia itu juga berperannya tuh lebih fokusnya tuh lebih banyak ke arah yang sensorik di dinding-dindingnya itu, kayak di kulitnya ya, di kutannya. Kalau subkostal ini ya kayak tadi ya T7 sampai T12 tuh dia ke rectus abdominis jelas banget kan. Terus ya iliohipogastrik dan ilioinguinal dia kok nggak salah tuh dia tuh ya lebih ke arah selain dia motoriknya juga ada kayak tadi ke rectus abdominis tuh juga dia ke oblikus tuh juga sebenarnya iliohipogastrik. Cuman ya itu tadi jarang kan dia lebih seringnya tuh nanti hubungannya ke yang kulit-kulit mereka itu lebih ke kulit-kulit yang ada di abdomen mungkin itu udah mungkin lanjut dulu nah kita ke praktikum nah kita ada Forta hepatis
Jadi porta hepatis mungkin aku nggak terlalu, aku juga bingung ya membahasnya kayak gimana. Karena aku nggak punya 3D Atlas dan aku juga nggak punya hepar asli. Ya ada sih, tapi masa aku harus mengeluarkan heparku kan tidak. Jadi nomor satu ini kan kita praktikum ada yang apa ya membahas tentang vena porta hepatica kan. Kuncinya vena porta hepatica. Yang manakah vena porta hepatica itu? Ini sudah aku lingkari. Jadi yang nomor 16 ini. Jadi eh ciri-cirinya ya, ini tiga ini triad. Sebentar tak tandain aja. Kok triad sih? Apa sih istilahnya? Trias, trias porta. Aku lupa namanya. Ya situlah, trias porta. Oh my god, ada apa ini? Satu dan tiga aja ya, slide 14. Oh, genito. Oh enggak. Sebentar, aku cek dulu. Sorry ya, aku tadi nggak melihat chat. Oke, dari titik yang genito berarti enggak ya? Enggak, genito femoralis itu namanya genito. Dia udah ke area genital. Area genital itu nanti lebih ke arah pelvis. Perineal. Ya, namanya juga genito. Jadi terus kalau kata diktat satu dan tiga aja ya yang slide 14. Iya, kalau kata diktat tuh satu dan tiga aja. Kalau kata diktat tuh rectus abdominis itu diinervasi cuman sama nervus thoracoabdominalis T7 sampai T12. Mungkin itu. Oke. Ini ya tadi. T7 sampai T12. Intercostalis. Oke, mungkin tak lanjut dulu ke sini. Nah, ini dia. Jadi ada tiga lumen yang besar ya, tiga lumen utama yang ada di sana itu ada vena porta, ada arteri hepatica propii dan ductus choledicus. Kok bau kadaver ya? Ya udahlah. Jadi buat membedakannya, yang pertama itu kita lihat lumennya dulu aja. Jadi kalau vena porta itu dia tuh yang paling besar. Lumennya itu paling besar karena dia termasuk pembuluh termasuk vena yang cukup besar ya ukurannya. Terus kok dipegang tuh dia tuh dindingnya tipis. Dia tuh biasanya kalau disediaan di UNER ya, biasanya tuh vena porta tuh bisa kempes biasanya. Sediaan yang di UNER, tak tulis saja. Biasanya kempes. Biasanya kempes. Nah, kalau Dutus Coledicus tinggal di trace saja. Kalau di trace tuh bedainnya dia kalau Dutus Coledicus dia bakalan ke mana si vesica biliaris atau vesica velea. Kalau arteri hepatica propii kita lihat ini dia ukurannya kecil banget, dia cuman segini aja. Ya kan kecil kan? Sedangkan kalau misalnya kamu lihat yang mana ini? Mana ungu? Warna ungu. Nah ini. Ini. Nah, dia itu besar banget vena porta. Buat vena porta hepatica ini nanti aku ada disclaimer, cuman nanti dulu aja kalau udah ke slide yang terakhir. Nanti ada. Mungkin itu. Kok buat vena porta itu pokoknya buat trias hepatica, trias hepatis, trias porta hepatis itu ingat aja kalau colideus itu ke vesica velea. Kalau vena dia tipis, kalau arteri dia tebel meskipun kecil. Ini ada apa ini? Mau tanya, sekum masuk ke intraperitoneal atau retroperitoneal? Kalau nggak salah dia masuknya ke retro. Kok maksudnya retro? Dia di belakang soalnya. eh kan ada singkatan namanya itu kan apa itu ya? Wait. Sekum itu masuknya intra. Oh ya, aku ingatnya tuh gini. Ingatnya tuh sekum itu kan deketnya wait, aku ada gambarnya nggak ya? Kayaknya nggak ada di bawah sini. Oh iya, nggak ada. Bentar.
Ini aja wes tak kasih, nanti tak kasih list itu di terakhir aja, nanti kita bahas lagi. Ini ada yang salin gambar. Mungkin ini gambar ini sudah di forward berkali-kali ya di grup dan sejenisnya. Nanti wait, ini. Nah, ini wes. Nanti aja ya ini. Jadi nanti aja. Udah tak tempelkan dulu aja ya, nanti disimpan dulu untuk pembahasannya. Nah, kembali lagi ke porta hepatis. Ini bisa kelihatan ya. Vena porta hepatis dia yang paling besar. Pokoknya intinya ingat gitu aja. Dia lumennya paling luas. Aku ngomong lumen ya. Lumennya tuh paling luas biasanya. Terus ya udah sih, itu aja. Terus kalau vena cava ya lebih ada yang lebih besar itu, tapi vena cava itu tapi kan nggak masuk trias hepatis. Buat vena porta hepatika dan dipertanyakan. Ya agak susah sih soalnya nggak ada sediaannya. Jangan pakai foto yang dari Yokochi ini. Oke, nggak ada yang dipertanyakan. Oke, lanjut dulu. Nah, ini soal yang agak menguji kesabaran ya. Obliquus abdominis internus. Ya. Hmm. Jadi buat obliquus abdominis internus itu dia itu agak nakal karena dia itu bentuk seratnya kayak gini. Bentar. Naik dulu, naik dulu. Ini kok kamu nggak bisa lebih naik lagi. Jadi dia itu agak nakal karena dia itu seratnya itu kayak gini. Ini kok externus gini ya, dia seratnya itu kan ke A semua. Gini. Kalau internus dia itu kayak gini. Kebalik sih. Salah, salah, salah. Externus itu dia nge-V semua. Dia tuh V. Dia misalnya gini. Dia bentuknya tuh V kayak gini. Kok internus dia tuh dari atas. Dia tuh semakin ke bawah itu semakin V. Jadi dia tuh agak agak nakal internus ini. Dia tuh nggak selalu A. Kok kamu lihat nih ya. Itu kan ada yang ke sini. Set. Lama-lama tuh dia tuh lurus. Lama-lama dia tuh ke bawah tuh dia V. Jadi agak itu ya, memang agak mengecoh ya buat si internus ini. Terus buat transversus itu dia relatively selalu gini. Dia selalu transversal. Sama pokoknya kalau kelihatan 3 lapis ya. Pokoknya kalau kelihatan 3 lapis, terus yang ditunjuk lapis yang tengah, entah itu seratnya kemana, anggap aja itu obliquus internus. Pokoknya kalau misalnya lapisnya masih ada 3, kamu jawab sesuai lapisannya. Tapi kalau misalnya lapisnya sudah ada yang dipotong, kadang-kadang dosennya ada yang nakal. Yang transversusnya dihilangin atau eksternusnya dihilangin. Nah, kalau misalnya kayak gitu, baru ngelihat ngajukan serat. Tapi kalau ada 3 lapis, kita acuannya lapisannya. Gitu aja. Oke, buat dinding lateralnya gitu ya, anterior lateralnya. Terus lanjut. Nah, ligamentum teres hepatis. Nah, ini kok kayak gini? Dia sangat. Nah, ini kok naik banget sih. Iya, ligamentum teres hepatis. Pokoknya tuh kok ligamentum teres hepatis itu dia tuh paling kelihatan lah dia. Dia tuh paling ya kelihatan. Dia tebel, falciform itu dia tuh tipis. Kok teres hepatis tuh namanya juga teres. Teres tuh kalau nggak salah itu besar gitu loh. Bukan besar sih. Apa ya? Halus. Halus kalau nggak salah teres itu. Artinya dia tuh kayak seratnya tuh kayak kelihatan gitu. Dia tebel sendiri. Kalau transversus gimana seratnya? Oh ya, tak gambarkan sekalian ya. eh Kalau transversus itu dia bener-bener gini terus. Kayak literal transversal banget. Kalau internus ini dia tuh emang agak itu. Dia tuh agak nakal ya. Dia itu semakin ke bawah tuh semakin V. Mungkin itu.
Teres itu round ligamen. Ah ya, terima kasih. Ya, memang teres itu round ligamen. Cuman kayak artinya sendiri teres itu kan ada kita ada punya muskulo teres mayor, ada pronator teres, teres minor, terus ini ada ligamentum teres hepatis, nanti ada ligamentum teres uteri. Jadi kayak ya teres itu basically artinya kalau satu ya kayak tadi ya round ligamen artinya itu bundel dan dia tuh halus, kayak relatively halus bentuknya. Kayak dia tuh bentuknya apa ya? Bukan halus yang halus gitu enggak sih. Apa ya? Smooth gitu loh. Kak, ya smooth halus sih. Kayak dia bundelnya tuh bundel, kelihatan bundel. Kalau misalnya dilihat tuh biasanya kok sediaan tuh dia tuh nanti dipotongnya tuh bisa kayak rapi, dia bentuknya tuh bisa bundel banget biasanya. Dia tuh benar-benar bisa kayak bundel gitu. Bisa kayak gini bentuknya nanti. Sebenarnya ini nanti dia bentuknya kayak gini ya. Nah, dia tuh ada apa ya? Mungkin kalau lainnya kok misalnya itu agak bingung. Dia tuh kok kan yang putih yang ini kan falciform kan ini. Ini kan falciform. Ini kan falciform. Falciform. Dia tuh yang falciformnya ini nanti itu di bawah tuh dia ada kayak penebalan dia bentuk bundel. Nah, itu ligamentum teres. Ada itu. Terus nah, lien arteri lienalis ini ya mohon maaf ya. Yang di Yokochi sediaannya sangat bagus, tidak seperti yang di lab. Tapi ya sudah, kita harus mm, belajar bersabar. Jadi ini aku mungkin kalau buat di Limpa, di Lien itu tuh nggak ditanyain yang aneh-aneh ya. Kayak kamu nggak bakal tanyain fasies-fasies tuh nggak. Ngepol tuh incisura ini. Ya, incisura lienalis. Dokter Ina kayak tali pokoknya Pit. Iya bener. Dokter Ina siapa? Oh, Dokter Sakina. Iya, heeh. Dokter Sakina. Iya. Iya, teres tuh kayak tali. Dia tebel banget. Ligamentum teres hepatis ini ya. Dia kayak tali. Mungkin kembali ke Lien lagi. Dia ini incisura kan. Sebenarnya kayak gini. Paling yang ditanyain paling ngepol tuh ini. Udah, nggak Margo itu nggak biasanya nggak tanyain. Kayak aku udah tanya sama kakaknya dari tahun ke tahun dan aku juga sempat tanya sama dokter Sakina. Ngomong fasis nggak tanyain kok sama Margo. Paling ngepol tuh selain arteri sama venanya, dia yang tanyain itu insisuranya. Udah, insisura lienalis. Nanti ada pilihannya di tabnya. Nah, buat arteri lienalis ini yang 7 yang tak tandain ini ya. Ini dia ini. Wing. Mungkin kalau buat kesediaan kita nggak itu, mungkin aku bakalan gambar secara skematis aja. Bentuknya lien tuh kan kayak ya anggap aja kayak gini lah ya. Terus di tengahnya tuh ada yang merah, nggak merah sih coklat ya. Dia gini. Sama di dalamnya ada juga yang kayak gini. Nah, kalau misalnya aku lihat potong secara transversal ya, punyanya arteri itu bakalan masih bundel. Dan dia itu kayak ada sesuatunya di sekitarnya gitu. Kayak aku nggak tahu ya itu kayak jaringan ikatnya tuh kayak ada gitu. Dia kayak rame gitu. Biasanya gitu. Kalau punyanya Vena, biasanya dia udah kempes kayak gini biasanya. Dan dia kayak bersih. Paling ngepol tuh dia bentuknya ya ada lumennya kecil kayak gini. Sih mungkin gitu sih cara bedainnya. Kalau misalnya masih bundel, biasanya itu dia arteri. Kalau misalnya dia udah kempes, dia vena. Kayak cara bedain vena and arteri in general ya. Cuman ya itu. Biasanya sediaannya kering. Kalau sediaannya kering, bersyukurlah kalian. Karena kalau kering itu biasanya venanya udah nggak kelihatan. Dan biasanya ditanyakan nanti arteri. Gitu. Pokoknya kalau apapun yang masih kelihatan bundel di lien, masih kelihatan dia masih bundel, masih lumennya masih jelas. Biasanya dia arteri. Mungkin itu. Mungkin itu aja kok buat lien. Ada yang masih ada masih dipertanyakan. Oke, aku anggap tidak ada. Kita lanjut. Pertanyaannya selanjutnya adalah, ini aku tidak menemukan sediaan yang menarik ya dari Yokochi. Sehingga aku pakai gambar yang ada di Sobota. Karena aku juga nggak nemu yang lumayan jelas itunya.
Nah, jawabannya adalah gastroepiploica atau gastromentalis dextra. Dia yang di sini ya. Dia yang di sini. Beta ini kan. Dia yang di sini. Nah, ini mungkin disclaimer aja. Kemarin tuh aku nggak, kemarin aku jawabnya ini salah karena aku tidak menemukan gastromentalis. Wait, kok gitu sih? Nah, karena aku tidak menemukan yang omentalis. Yang bener ini yang di tab itu ada euploica ya. Jadi ingat aja. Kalau di tab itu kita pakai istilahnya masih agak yang lama ya, istilah lama. Euploica. Terus kalau di kaki itu kan peroneus. Itu istilah yang lama. Yang baru itu kalau nggak salah udah ganti jadi omentalis. Tapi dia masih sinonim. So ya, mungkin kalau ini itu aja. Oh iya, buat eh mungkin aku agak jelasin ya dikit di sini. Dia itu kalau ini kan kurvatura minor buat fasa-fasanya ya. Pokoknya kalau di kurvatura minor apapun itu dia akan A atau V gastrika, sin atau dex. Udah, dia cuma gastrika aja. Kalau di kurvatura mayor dia akan jadi gastro omentalis atau epiploika. Udah, wis. Jadi nggak usah bingung sama apa namanya. Oh ini sini gastrika aja atau gastro yang ada embel-embelnya. Pokoknya kalau apapun itu yang ada di kurvatura minor, dia itu akan selalu gastrika. Kalau yang kurvatura mayor, karena di mayor ini dia ketemu sama omentum maius atau opliploika itu tadi, dia maka namanya ada si opliploika atau omentalisnya. Gitu. Oke, buat sisi sinistra dextranya tinggal posisikan anatomis. Mungkin itu. Terus next. Ini apa ini? Oh, kayaknya ini. Oh ya, ileum terminalis. Jadi ini soalnya adalah ileum terminalis. Nah, eh kalau aku dengar-dengar dari kejadiannya kemarin ya, banyak yang masih bingung membedakan mana ileum terminalis dan appendix vermiformis. Banyak yang keliru. Jadi mungkin aku jelasin dulu. Ileum terminalis ini dia tuh besar ya. Dia kalau sama sekum dia itu besar. Kalau appendix vermiformis dia tuh kecil. Dia kecil ya. Dia kayak kecil banget ini. Ini appendix vermiformis. Jadi dia kecil, dia tidak besar. Sedangkan ileum itu dia besar. Mungkin bedanya itu ya. Ini kemarin banyak yang kekecoh di sini. Buat ada terminalis atau enggaknya aku nggak tahu. Kemarin aku nggak nemu pilihan ada terminalis, cuman ileum aja. Aku nggak tahu lagi ya. Mungkin bisa di itu ya. Sejauh ini ada yang bingung. Kalau misalnya kalian yang mau ditanyakan langsung aja chat, di chat aja. Nah, selanjutnya ini ada ya papilla vateri. Oh, apa ini chat? Kalau bedain ileum sama sikum gimana Mas? Anjay mirip banget. Kemarin kan kayak nyambung sama kolon gitu. Ya, oke. Kita membahas ini dulu aja. Kembali dulu ya, mumpung aku belum bahas topik selanjutnya. Oh my God. Nah, iya, iya ini siapa yang? Jadi buat ileum terminalis pakai warna apa ya? Warna yang kelihatannya yang ngejreng pakai pink. Nah, ini dia tuh bentuknya tuh kan kayak gini. Oh, warnanya sama. Mati, mati. Bagi siapa? Wis nggak wis nanti aja lah. Pakai warna apa ya? Yang ini aja. Nah, jadi dia tuh pakai warna apa ya? Ini nggak ada yang. Nah, hijau muda. Nah, hijau UPN. Jadi basically kayak gini. Terus, nah kemarin tuh gini kan bentuknya. Ntar aku buat ada halaman baru aja biar nggak apa ngerusak gambarnya. Eraser. Nah, lanjut ke sini.
Jadi aku kan kemarin tuh bentuknya tuh aku lihat ingatnya tuh gini ya bentuknya dia. Eh, dia tuh kayak gini. Oh, enggak. Pakai coklat aja ya kayaknya. Pakai itu. Nah, dia tuh bentuknya tuh kayak gini. Terus gini kan. Nah, eh ini sekum, ini ileum, ini appendix vermiformis. Gitu sih. Bedainnya kalau appendix vermiformis ini dia buntu. Kalau ileum ini dia bolong. Gitu aja. Sama biasanya ileum ini dia panjang banget. Dia sediaannya kemarin tuh panjang. Kok ini dia pendek. Oke. Aman? Oh my god, 15.50. Aman, Vin. Aman? Oke. Ntar ya aku ngecek. Ya apa ini jamku kok telat lagi sih. Oke. Mungkin bisa tak lanjutkan dulu. Ini nggak bisa dikecilin.